ngerti aja nih dinijak saya. Jadi narasumber saya hari ini kita sebut saja namanya Putri ya. Dia ini punya 3 kakak laki-laki dan 1 kakak perempuan. Putri ini bisa dibilang anak paling kecil yang paling dimanja dan juga sangat disayangi oleh keluarganya. Putri ini terlahir di keluarga yang sangat mapan. Kedua orang tuanya ini adalah pensiunan pegawai negeri dan Putri tinggal di desa yang sangat terpelosok. Tapi walaupun begitu, keluarganya ini bisa dibilang salah satu keluarga yang cukup terpandang di desa tersebut. Keempat kakaknya Putri ini sudah menikah dan mereka sebelum menikah memang diwajibkan harus lulus dulu dengan nilai yang bagus dan sebelum mereka punya pekerjaan yang layak, mereka tidak diizinkan pacaran oleh orang tuanya. Dan karena itulah semua kakaknya Putri ini setelah menikah memang sudah mapan, punya rumah sendiri termasuk dengan kakak perempuannya. Begitu juga dengan Putri. Dari kecil walaupun Putri ini dimanjakan oleh orang tuanya, tapi Putri juga dididik sangat keras. Apapun yang terjadi, Putri tidak boleh pacaran sebelum punya pekerjaan yang mapan dan ketika itu juga Putri diwajibkan harus fokus belajar dan tidak boleh memikirkan hal yang lain. Apapun itu ya, selama untuk kebutuhan biaya pendidikan, orang tuanya selalu memberikan jor-joran untuk Putri. Nah, karena memang sikap keras dari orang tuanya ini, Putri mulai belajar berbohong dan juga melakukan sesuatu yang menurut Putri itu tuh kayak melawan kedua orang tuanya. Dari SMP, Putri sudah pacaran dan juga belajar merokok. Dan waktu itu juga, SMP kelas 2 dan kelas 3, ternyata Putri sempat hamil. Karena dia takut kalau nanti orang tuanya tahu. Dengan bantuan kakak perempuannya, kita sebut saja namanya Mbok Komang ya. Mbok Komang ini membantu Putri untuk membeli jamu dan juga menguruskan anaknya. Saat SMP itu, Putri sudah pernah menggunakan 2 kali dan waktu itu semua tahun yang benar-benar ada untuk Putri cuma Mbok Komangnya saja. Sebenarnya Mbok Komangnya ini sempat melarang Putri untuk menggunakan calon anaknya, tapi Putri itu kayak takut banget. Jangan sampai kedua orang tuanya yang super ketat, super keras ini tahu. Jadi mungkin karena Mbok Komang tidak punya pilihan lain, dia berjanji kepada Mbok Komang dia tidak akan pernah lagi bergaul bebas dan juga akan fokus belajar. Tapi tidak semata. Setelah Putri ini SMA, dia ini tetap berpacaran dengan laki-laki yang sama. Dan saat Putri kelas 3 SMA, Putri kembali hamil. Tapi waktu itu ya Mbok Komangnya sudah menikah dan dia itu menikah ke desa yang cukup jauh. Jadi Putri itu kayak tidak punya lagi tempat untuk berlindung. Ketika Putri ini menggunakan anaknya ketika kelas 2 dan juga kelas 3 SMP, pacarnya tidak tahu yang kita sebut saja namanya Beli Gede. Beli Gede ini usianya 3 tahun lebih tua dari Putri semeton dan memang Beli Gede ini juga berasal dari keluarga yang sangat mapan yang ada di desa tetangga. Saat Putri ini baru lulus SMA dan saat dia sadar kalau dia sudah hamil, karena Putri tuh kayak bingung banget kan, dia itu kan memang dituntut oleh orang tuanya untuk menyelesaikan pendidikan dulu. Setelah itu Putri baru boleh pacaran. Putri tuh merasa takut banget. Dia tidak berani menelpon Mbok Komangnya, dia juga tidak berani memberitahu ketiga kakaknya. Dan saat itu dengan terpaksa Putri memberitahu Beli Gede kalau dia hamil. Sebenarnya teman-teman, Beli Gede bilang Beli Gede ingin menikah karena dia waktu itu juga sudah punya pekerjaan yang mapan, tapi Putri tidak mau. Putri masih ingin melanjutkan pendidikannya sekitar 5 tahun lagi dan setelah itu dia baru mau menikah. Sempat tahun Putri dengan Beli Gede bertengkar hebat. Pokoknya Beli Gede cutet ingin menikah dan juga mempertahankan anak mereka, tapi Putri tidak mau. Mungkin karena Putri ini sudah mendesak dan juga kayak benar-benar memohon kepada Beli Gede. Akhirnya dengan kecer yang dibelikan oleh Beli Gede, Putri menggunakan anaknya di sebuah rumah sakit swasta yang memang Putri tidak mau saya menyebutkan nama rumah sakit ini. Dan waktu itu Putri kan memang ngekos untuk melanjutkan 5 tahun pendidikannya di luar Bali. Dan Putri dengan Beli Gede ini LDR. Setiap sebulan sekali Beli Gede akan terbang ke luar Bali untuk menginap di tempat kosnya si Putri. Saat itu semuanya berjalan dengan lancar ya. Sekolahnya Putri juga kayak mulus-mulus saja. Putri mendapatkan uang jajan per bulan dari orang tuanya. Setiap perayaan Galungan dan juga Kuningan, Putri akan pulang ke Bali dan berkumpul dengan keluarganya. Sampai singkat cerita, Putri pun lulus dan juga mendapatkan pekerjaan yang sangat bagus di Bali. Dia pulang ke Bali dan akhirnya menikah dengan Beli Gede.
Tapi semeton, semua masalah dimulai setelah Putri menikah dengan Beli Gede. Beli Gede ini adalah anak laki-laki satu-satunya di keluarganya. Dan Beli Gede punya 5 adik perempuan yang waktu itu memang menikah sangat kecil. Beli Gede dengan Putri ini kan menikah di usia yang sangat matang. Mereka sudah mapan dan setelah Putri menikah, Putri dan juga Beli Gede ini dibelikan rumah di Kota Denpasar karena mereka memang bekerja di Kota Denpasar. Tapi setiap ada renan-renan tertentu, Putri masih pulang ke rumah orang tua si suami karena dia masih satu atap dengan mertuanya. Waktu pun berlalu semeton. Waktu itu karirnya Putri dengan Beli Gede sedang bagus-bagusnya. Keluarga mereka juga sangat mendukung apapun keputusan mereka. Tapi setelah mereka menikah 3 tahun, Putri belum ada tanda-tanda hamil sama sekali. Dan saat itu Putri dengan Beli Gede memutuskan untuk mencoba promil. Ketika mereka ini promil, terus saja gagal berkali-kali. Dan waktu itu ya karena Putri itu merasa kayak, kenapa kok dia terus saja gagal? Putri dengan Beli Gede memutuskan mencoba bayi tabung. Setelah mereka mencoba bayi tabung sebanyak 5 kali di luar dan juga di dalam negeri, ternyata itu gagal juga semeton. Hampir semua dokter bilang kalau sepertinya rahimnya Putri ini terlalu lemah dan juga kemungkinan Putri sangat kecil kemungkinannya bisa hamil. Boom. Kok gini? Dan waktu itu juga ketahuan kalau sepertinya Putri sudah pernah menggugurkan beberapa kali. Nah, Beli Gede yang tidak pernah tahu kalau si Putri pernah melakukan itu salah paham. Dia berpikir apa jangan-jangan Putri dulu pernah berselingkuh sehingga diam-diam menggugurkan anak mereka. Tapi Putri bilang sementara dia cuma pernah menggugurkan 1 kali dan itu pun ketika dibantu oleh Beli Gede. Beli Gede dengan si Putri ini menyembunyikan kenyataan ini dari orang tua mereka. Setiap orang tua mereka bertanya kenapa kok mereka belum hamil, Putri selalu bilang mereka mungkin belum berjodoh untuk punya anak dan mereka masih promil. Orang tuanya Putri dan juga orang tuanya Beli Gede terus memberikan dukungan kecer. Setelah mereka menikah 10 tahun, Putri sama sekali tidak pernah menunjukkan telat datang bulan. Waktu pun berlalu semeton ya. Setelah usia pernikahan mereka menginjak yang ke-10 tahun, engken kada nunduki semeton. Sebenarnya waktu itu karirnya Putri dengan Beli Gede sedang naik-naiknya. Posisi mereka juga sangat bagus dan otomatis gaji mereka sangat di atas rata-rata. Tapi saat itu Beli Gede dan juga Putri itu kayak merasa kok ada sesuatu yang aneh semeton. Mereka selalu merasa ada yang kosong. Mereka juga selalu merasa seperti ada sesuatu yang tertinggal. Dan karena ini Beli Gede dengan Putri ini sempat bertanya ke tempat orang pintar. Di sana kelihatan kalau Beli Gede dan juga Putri ini harus membuatkan banten untuk anak mereka yang sempat digugur dulu. Nah, waktu itu Beli Gede pun mengiyakan. Mereka berdua diam-diam membeli banten di daerah Ubud. Setelah Putri dan juga suaminya ini membuat banten, kok mereka merasa makin kesepian, makin kosong, dan juga merasa sepertinya mulai tidak betah tinggal di kota. Akhirnya semeton, Putri dengan Beli Gede pun memutuskan untuk kembali ke kampung dan juga menetap di sana. Putri juga mencari pekerjaan di desa terdekat dengan suami tercinta. Nah, setelah Putri ini tinggal di kampung ya, Putri ini kan bisa dibilang sudah lama sekali belum punya momongan. Dan waktu itu mungkin karena Putri ini merantau di kota, Putri jarang sekali bergaul dengan warga sekitar. Setelah Putri ini menetap di kampung, di sanalah semeton Putri mulai mendengar gunjingan-gunjingan pisage. Kenapa kok Putri belum hamil? Siapa yang mandul? Siapa yang tidak subur? Kenapa kok Putri dengan suaminya cuma ngalih kecer saja, tapi tidak berusaha untuk punya anak? Kenapa kok Putri tidak pernah berusaha punya anak? Boom! Itu adalah peta-peta dari pisage yang sering menyindir Putri. Dan di sini Putri merasa sangat terluka. Kenapa? Kok bisa-bisanya jelema-jelema di luar sana membuli Putri seperti itu? Dan kenapa mereka begitu tega semeton? Putri setiap hari menangis setiap ditanyakan pertanyaan yang sama oleh warga sekitar. Dan waktu itu ya, rumah tangganya Putri dengan Beli Gede mulai gonjang-ganjing. Putri selalu cerita kepada Beli Gede tentang sindiran-sindiran jelema di sisi. Dan Beli Gede pun awal-awal tuh mendengarkan. Tapi mungkin Putri dengan Beli Gede ini kan bisa dibilang punya beban masing-masing. Entah itu beban keluarga dan juga beban pekerjaan. Mereka lama-kelamaan mulai bergesek dan juga bertengkar.
keharmonisan rumah tangga di awal mulai memudar dan waktu itu Putri mulai ngambul ke rumah orang tuanya karena merasa kenapa kok Beli Gede sepertinya sangat cuek saat tahu dia sering dibully oleh Pisage semeton. Tahun 2019, Putri ingat sekali waktu itu Putri belum genap 1 tahun tinggal di kampung dengan mertuanya. Pulang dari kerja, Putri mendengar ada salah satu bibik dari suaminya bertanya, kenapa kok Beli Gede belum punya anak? Apakah Beli Gede atau Putri yang mandul? Nah, mendengar kata-kata seperti ini, Putri langsung tai kepolo. Dia langsung melawan bibik dari suaminya ini dan juga mengusir bibik dari suaminya ini. Keng-keng dan unduke. Beli Gede tuh kayak lebih memojokkan si Putri. Kenapa kok bersikap begitu kasar kepada bibiknya? Nah, di sini semeton karena Putri merasa tidak dibela oleh Beli Gede. Mereka bertengkar hebat, pakpuk-pakpuk, dan akhirnya Putri pergi dan ngambul ke tempat orang tuanya. Selama berhari-hari semeton Putri bekerja dari rumah orang tuanya dan Beli Gede berusaha untuk menelpon Putri tapi Putri selalu mengabaikan. Sampai akhirnya saat Putri sudah 1 minggu tinggal di rumah orang tuanya, suatu malam Putri bermimpi. Di dalam mimpi ini Putri berjalan di atas lautan yang sangat luas. Itu tuh banyak sekali ada ikan yang sangat besar. Berapa kali pun ada ikan yang berusaha diambil oleh Putri. Si ikan-ikan ini ada yang menggigit dan juga sepertinya Putri ini kayak ditolak oleh si ikan-ikan ini. Tapi semeton di sekitarnya Putri itu banyak sekali ada perempuan yang berusaha untuk mengambil ikan-ikan ini. Banyak juga dari ikan-ikan ini yang kayak melompat ke para perempuan yang memang sedang berdiri di sekitarnya Putri. Nah, di dalam mimpi itu sepertinya Putri mendengar ibu. Ini tuh kayak menepon melengking di kupingnya Putri. Dan setelah Putri tersadar, dia berpikir, ini tuh ada apa? Kok tumben Putri bermimpi seperti itu? Dan 3 hari kemudian, orang tuanya Beli Gede datang dengan si Beli Gede ke rumahnya Putri. Di sana Putri berpikir sepertinya Beli Gede meminta maaf kepada Putri dengan membawa kedua orang tuanya. Tapi tidak semeton. Saat itu, di depan kedua orang tuanya Putri ya, Beli Gede bertanya, benar kamu dulu pernah menggugur anak kita sebanyak 2 kali? Boom! Kok kene? Di sana Putri kaget. Putri berusaha menyangkal pertanyaan dari suaminya ini. Tapi Beli Gede mengeluarkan rekaman. Ternyata setelah Putri ini ngambul, Beli Gede jatuh sakit. Dan karena mertuanya takut nanti Beli Gede kenapa-napa, Beli Gede dengan orang tuanya ini berobat ke tempat orang pintar. Dan kebetulan saat Beli Gede ini berobat, kok tiba-tiba datang roh dari 2 orang bayi laki-laki dan juga merasuki badan si orang pintar. Itu direkam oleh suaminya si Putri dan ternyata juga roh dari 2 bayi ini mengaku kalau dia adalah anak yang memang dulu sengaja digugur oleh Putri karena Putri takut menikah karena Putri waktu itu masih sangat kecil. Dan alasan Putri juga Beli Gede belum bisa punya anak sampai detik itu ya karena si 2 anak yang digugur ini belum diaben dan mereka dikedituan semeton masih kepanesan. Nah, di sini Putri pun menangis dan juga mengaku memang benar. Dia dulu waktu SMP pernah menggugur 2 kali anaknya Beli Gede dan semeton. Di sini Beli Gede pedang-pedang marah kenapa Putri melakukan hal itu. Kalau waktu itu Putri mengaku memang hamil, Beli Gede pasti akan menikahi Putri. Kenapa kok Putri sangat sembrono? Karena Putri merasa direndahkan dan juga disalahkan oleh keluarganya Beli Gede. Mereka akhirnya bertengkar hebat sampai akhirnya Putri keceplosan. Oke, kalau kalian tetap menyalahkan saya ingin berhenti menjadi menantu kalian dan juga ceraikan saya sekarang juga. Saat itu semeton Putri menampar Beli Gede di depan keluarganya dan juga di depan semua orang. Wih, tentu saja orang tuanya Beli Gede tidak terima kenapa kok anak mereka diperlakukan seperti itu. Akhirnya, setelah menampar Beli Gede, Putri pun masuk ke dalam kamar dan juga mengancam. Kalau sampai besok pagi Beli Gede tidak menceraikan Putri, dia akan bunuh. Karena merasa tersinggung sudah diperlakukan seperti itu oleh keluarga besarnya Beli Gede. Setelah itu semeton sempat Beli Gede meminta maaf kepada Putri dan juga menggedor-gedor kamarnya si Putri. Tapi karena waktu itu Putri sedang nedeng gede-gede tai kepolo, dia pun mengabaikan Beli Gede karena percaya Beli Gede tidak mungkin akan tega menceraikan dia. Setelah hari itu semetonnya berkali-kali Beli Gede datang ke tempatnya si Putri untuk meminta maaf dan akhirnya Putri pun luluh. Nah, setelah hari itu juga Putri kan kembali tinggal nih dengan orang tuanya si Beli Gede. Tapi
Kondisinya Putri dengan mertuanya sekarang mulai berubah. Setelah kejadian di mana Putri menampar Beli Gede dengan kata-kata yang kasar ya, orang tuanya Beli Gede bersikap sangat dingin kepada Putri. Pokoknya sifat baiknya si orang tuanya Beli Gede ini kayak mulai berubah menjadi sangat cuek dan juga tidak rungu kepada si Putri. Sebenarnya Putri sadar sama teman kalau sepertinya orang tuanya Beli Gede masih sakit hati karena Putri sudah memperlakukan Beli Gede seperti itu. Tapi ya karena memang Beli Gede masih mencintai Putri, ya mau bagaimana lagi. Dan setelah hari itu juga, Putri sering sekali bertengkar dengan mertuanya karena selalu saja beda pendapat. Dan Putri merasa sepertinya dia diperlakukan sangat tidak layak oleh mertuanya sendiri ketika Beli Gede tidak ada di rumah. Dan karena itu sementara akhirnya Beli Gede dengan Putri membeli tanah di desa tetangga dan mereka pun pindah ke sana. Sampai saat ini, hubungannya Putri dengan mertuanya tidak baik-baik saja. Putri hanya akan pulang ke rumah mertuanya di renan-renan tertentu berikut dengan Beli Gede. Dan di sini juga Putri sudah membuatkan Banten untuk 2 anaknya yang dulu dia gugur ketika SMP. Sampai detik ini, Putri belum juga bisa punya anak. Dan juga Putri sudah menikah sekitar berapa belas tahun gitu. Dia juga kayak sudah mulai bingung sama tahun. Nah, lewat cerita ini Putri tuh ingin bilang dia sangat menyesal. Kenapa dulu sampai menggugur anaknya sebanyak 3 kali. Dan ternyata ketiga anak yang digugur ini berjenis kelamin laki-laki. Di sini semua tahun Putri tuh kayak, kok gini? Kenapa dulu dia sangat bodoh dan sekarang seolah-olah Putri seperti diberikan hukuman oleh yang di atas untuk sangat susah punya anak. Menurut Putri sampai detik ini dia dengan suaminya tetap promil dan juga mencoba untuk melakukan bayi tabung. Dan juga Putri juga berobat ke tempat orang pintar dengan mertua dan juga dengan suaminya. Untuk semuanya sudah nonton dari awal sampai akhir bagaimana? Apakah kalian ingin berkomentar? Saya yakin pasti kebanyakan dari kalian akan berkomentar menyalahkan si Putri. Tapi ingat semua orang pernah melakukan kesalahan dan selama mereka mau berubah, pasti akan ada pintu maaf. Untuk semuanya sudah nonton dari awal sampai akhir, semua banget. Jangan lupa ya tinggalkan jejak dengan cara like, komen, dan subscribe. Untuk Mbok Putri semua banget untuk ceritanya. Sampai ketemu di cerita saya selanjutnya. Dadah.